Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aziz dari kelas TI 20A dengan nomor NIM 20051204025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada OSI model dan TCP/IP model. OSI atau Open System Interconnection Model. Model ini menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Open system sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem-sistem lainnya. OSI model diciptakan berdasarkan sebuah proposal yang dibuat oleh The International Standards Organization atau ISO sebagai langkah awal menuju standarisasi protokol internasional yang digunakan pada berbagai layer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Model referensi OSI ini terbagi ke dalam 7 lapisan. Ketujuh lapisan dari model OSI dapat dibagi lagi ke dalam 2 kategori, yakni lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasi hanya pada software. Sedangkan lapisan bawah mengendalikan persoalan transport data. Lapisan ke-1 atau physical layer, fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Lapisan kedua atau data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address. Berikutnya lapisan ketiga adalah network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Berikutnya ada lapisan keempat, yakni transport layer, yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Selanjutnya ada lapisan kelima, yakni session layer, merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Berikutnya adalah lapisan ke-6, yakni presentation layer. Lapisan ini mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Lapisan yang terakhir adalah lapisan ke-7, yakni application layer. Merupakan lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama ada di physical layer. Pada layer ini tidak ada protokol yang spesifik karena hanya mengirimkan bit data. Yang kedua, data link layer, ada PPP atau point-to-point protocol, dan SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Yang ketiga, di network layer ada IP atau Internet Working Protocol, ARP, Address Resolution Protocol,
RARP, Reverse Address Resolution Protocol, dan lain-lain. Yang keempat, di transport layer ada TCP, yakni Transmission Control Protocol, dan UDP, yakni User Datagram Protocol. Yang kelima ada di session layer, ada NetBIOS dan NetBEUI, atau NetBIOS Extended User Interface. Ada juga ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, dan lain-lain. Berikutnya di presentation layer ada Telnet, kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, kemudian ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Selanjutnya di application layer ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, ada FTP atau File Transfer Protocol, dan NMS atau Network File System, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke TCP/IP model. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Karena berupa kumpulan protokol atau protokol suite, maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. Fungsi TCP/IP pada jaringan internet antara lain adalah untuk sarana pengiriman file dalam satu jaringan. TCP/IP juga sering digunakan untuk kepentingan remote login, kemudian untuk telnet, dan untuk komputer mail, dan lain-lain. Pada TCP/IP model, data diimplementasikan dalam bentuk software atau perangkat lunak pada sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak tersebut yaitu TCP/IP stack. Berbeda dengan OSI model, pada TCP/IP model hanya terdapat 4 layer. Yang pertama adalah lapisan ke-1 yakni Network Access Layer, yang merupakan gabungan dari network, data link, dan physical layer. Fungsi Network Access Layer yaitu menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terkoneksi secara langsung. Dengan kata lain, mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam layer ini terdapat protokol-protokol seperti frame relay, PPP pada WAN, Ethernet pada LAN. Kemudian layer yang kedua adalah Internet Layer. Fungsi layer internet pada TCP/IP yaitu berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Pada layer ini terdiri dari beberapa protokol, yaitu IP, ARP, ICMP, dan AGMP. Kemudian pada lapisan ketiga, yakni Transportation Layer, berfungsi untuk membentuk sebuah sambungan antara host, penerima, dan pengirim sebelum kedua host tersebut berkomunikasi dan seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lainnya. Transport Layer hanya terdiri dari 2 macam protokol, diantaranya yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya adalah lapisan keempat yakni Application Layer. Fungsi Application Layer yaitu bertugas untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Yang bekerja pada layer ini yaitu aplikasi seperti Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, OSPF, NFS, dan HTTP. Kemudian kita akan beralih ke TCP dan UDP. TCP sendiri adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. Sedangkan UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Berikut adalah tabel perbedaan dari TCP dan UDP. Yang pertama untuk kemampuan koneksi. Di TCP menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Sedangkan di UDP bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Yang kedua adalah karakteristik. TCP adalah connection oriented, sedangkan UDP adalah connectionless. Yang ketiga adalah contoh aplikasi. Pada TCP antara lain ada FTP, SMTP, dan Telnet. Sedangkan di UDP ada SAN, RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Yang keempat adalah jenis port yang digunakan. Untuk TCP dan UDP sama-sama menggunakan 16 bit integer. Yang terakhir adalah transmisi data.
Di TCP, 2 jalur untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar, sedangkan di UDP menggunakan datagram. Selanjutnya kita membahas mengenai network protokol. Ada HTTP, yakni untuk mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang kedua ada DNS atau Domain Name System. Distribut database system yang digunakan untuk mencari nama komputer atau nama resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Yang ketiga ada HTTPS, merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Berikutnya ada Telnet atau Telecommunication Network, merupakan protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Selanjutnya ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, yang merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada Well-Known Port atau Reserved Port, memiliki range antara 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Port ini hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada Registered Port, memiliki range antara 1024 sampai 49151. Port ini dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh akun biasa. Sekian penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.